Bekerja sebagai shift malam emanglah nggak mudah. Selain harus bekerja di suasana yang sepi, tapi kita juga harus siap bekerja dengan gangguan-gangguan mistis. Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di KM+45 dan selamat datang di alur 29 Februari. Seorang jurnalis sedang mencari materi berita di sebuah rumah sakit jiwa. Dia mendatangi seorang dokter di sana yang kebetulan dokter itu adalah temannya sendiri. Si dokter lalu mempertemukannya ke salah seorang pasien yang bernama Jion. Jion sendiri udah berbulan-bulan gak pernah tidur karena insomnia, dan berbeda dengan situasi di rumah sakit yang suram, ruangan Jion sangatlah terang karena Jion membenci tempat gelap. Bahkan cahaya di kamar itu masih dibilang gelap sama Jion. Jion berkata jika sekelilingnya gelap, maka seorang pembunuh berantai yang telah mati 12 tahun silam akan datang untuk menghabisinya. Pembunuh itu akan terus meneror Jion karena Jion telah melihat wajahnya yang terkutuk. Lalu ketika dokter memberitahu jika hari itu adalah 29 Februari, tiba-tiba sikap Jion yang sedari tadi terlihat kosong berubah menjadi sangat ketakutan. 2월 29일. Kemudian Jion pun menceritakan masa lalunya ketika dirinya masih ngekos dan bekerja sebagai petugas tiket gerbang tol. Suatu hari saat berangkat kerja, Jion ditelepon sama temannya yang mengatakan jika dia melihat Jion di bandara. Tapi Jion membantah omongan temannya itu karena dirinya masih ada di lift apartemen dan bersiap untuk menuju tempat kerja. Tapi teman Jion sangat yakin jika yang dilihatnya di bandara adalah Jion. Bahkan dia menyebutkan pakaian yang dikenakan sama persis dengan pakaian Jion saat ini. Malam itu, tanggal 27 Februari, Jion shift sendirian seperti biasa. Pada saat itu belum ada e-tol. Jadi mobil-mobil yang melewati gerbang tol harus memberikan tiket pada si petugas gerbang. Tentu aja kadang ada mobil yang kejauhan atau malah kelewatan. Mulai dari orang yang normal sampai orang-orang yang memberi uang dengan gak sopan. Lalu saat waktu menunjukkan hampir jam 12 malam, Jion melihat siluet wanita di ruang sebelahnya yang dia kira temannya yang bernama Jong-suk. Tapi saat Jion memanggilnya, orang itu nggak menjawab. Jion kemudian berniat untuk mendatanginya, namun tiba-tiba listrik mati. Wanita di sebelah Jion pun menghilang saat itu juga, dan gak lama kemudian datanglah sebuah mobil berwarna hitam yang mengembalikan tiket seperti pengendara yang lain. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, di mana pengendara tersebut memberikan tiket dengan bekas darah kepada Jion. Gak lama kemudian shift kerjanya digantikan oleh Jong-suk. Tapi Jion merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri karena orang lain seolah-olah merasa nggak terjadi apa-apa. Jong-suk sendiri sedari tadi menunggu jam shiftnya, sedangkan bosnya Tuan Kim bahkan dari tadi masih nonton bola. Ketika mereka pulang, Jong-suk mengingatkan jika besok adalah hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 29 Februari. Karena ulang tahunnya hanya terjadi 4 tahun sekali, Jong-suk juga meminta Jion untuk mengambil cuti di tanggal tersebut. Setelah itu, Jion pun bergegas pulang, tapi di perjalanan dia sangat mengantuk dan hampir menabrak truk. Biar gak ngantuk, Jion akhirnya menyalakan radio dan terdengar berita yang menyiarkan adanya pembunuhan karyawan tol di Dongso yang jaraknya hanya 10 menit dari tempat Jion. Dia pun langsung teringat pengendara dengan tiket berdarah yang mungkin aja berkaitan dengan kasus tersebut. Jion menceritakan ke jurnalis jika ada kutukan di gerbang tol tempatnya bekerja, yang mana setiap 4 tahun sekali, yaitu pada tanggal 29 Februari, pasti ada orang yang meninggal di dekat sana tanpa alasan yang jelas. Jion mengatakan jika dirinya mendengar mitos itu dari seseorang, yaitu beberapa tahun yang lalu saat tanggal 29 Februari lewat sebuah mobil tahanan di gerbang tol tersebut. Namun mobil itu kecelakaan dan semua penjahat berhasil melarikan diri kecuali seorang wanita pembunuh berantai. Akan tetapi polisi nggak menemukan keberadaannya maupun mayatnya di dalam bis tahanan. Polisi akhirnya menganggap wanita tersebut udah hilang, dan sejak saat itulah Jion percaya jika wanita pembunuh berantai tersebut masih berkeliaran dan mencari korban setiap 4 tahun sekali. Jion lalu melanjutkan, sejak dirinya mendapatkan tiket berdarah di malam itu, Jion selalu melihat wanita tersebut dalam kesehariannya. Suatu hari Jion berada di apartemennya dan terlihat wanita misterius itu yang terus mengetok pintu apartemen sebelahnya dengan pakaian yang sama persis dengan milik Jion.
1 jam telah berlalu, tapi si wanita misterius masih terus aja mengetok pintu sebelah. Karena merasa terganggu, Jion akhirnya minta security untuk memeriksanya, dan lalu Jion pun tidur dan bermimpi tentang kejadian di malam sebelumnya. Jion pun langsung terbangun kaget dan terdengar suara ketukan di pintunya. Saat dibuka, ternyata mereka adalah 2 orang inspektur bernama Park dan Choi. Mereka ingin meminta keterangan tentang pembunuhan di gerbang tol. Mereka udah mendapatkan informasi jika Jion yang menerima tiket berdarah tersebut, tapi nggak melihat wajah si pengendara. Yang Jion tahu hanyalah warna mobilnya aja, yaitu hitam. Jion juga nggak melaporkan ke polisi karena dia sering menerima tiket tol yang kondisinya beraneka ragam. Mereka pun mengatakan jika waktu tiket berdarah tersebut diambil sesuai dengan waktu pembunuhan. 2 inspektur itu kemudian meminta Jion untuk berhati-hati karena kasus seperti ini biasanya pelakunya adalah seorang pembunuh berantai. Lalu Jion pun diberitahu bagaimana kronologis pembunuhan tersebut. Pertama-tama pelaku menekan tombol pemanggil karyawan, lalu setelah korban tersebut datang, pelaku pun langsung menikamnya dengan sangat keji. Keesokan harinya seperti biasa, Jion berangkat kerja shift malam dan dia tetap menyalakan lampu apartemennya semenjak kejadian itu. Tapi dari kejauhan terlihat lampu apartemen Jion yang padam dengan sendirinya. Di perjalanan, Jion ditelepon oleh temannya dan lagi-lagi temannya mengatakan jika dia melihat Jion dengan pakaian yang sama persis seperti yang dipakainya sekarang. Sesampainya di kantor, Jong-suk pun menunjuk ke arah nenek-nenek yang ternyata dia adalah nenek dari wanita pembunuh berantai yang menghilang. Nenek itu menderita Alzheimer dan terus mencari cucunya setiap 4 tahun sekali. Waktu menunjukkan jam 11:04 dan seperti biasa Jion masih shift kerja sendirian. Gak lama kemudian terlihat nenek tadi datang menaruh bunga di ujung gerbang tol. Jion pun meminta si nenek untuk pergi dari sana, namun tiba-tiba listrik kembali padam dan sebuah mobil hitam mendatangi Jion sambil memberikan tiket berdarah. Kejadian horor itu terus berulang dan membuat Jion takut. Bahkan Jion sangat kaget ketika Jong-suk menyapanya. Jion pun kembali bertanya tentang kutukan 29 Februari karena Jion melihat arwah wanita itu semalam dan mungkin aja akan mengincar mereka berdua esok hari tepat di tanggal 29. Jong-suk pun hanya tertawa mendengarnya karena dia menganggap cerita itu hanyalah bualan aja. Gak lama kemudian Inspektur Park datang dan mengatakan jika terjadi pembunuhan lagi di tol yang berbeda. Lalu datanglah Inspektur Choi yang melaporkan jika darah di tiket sebelumnya bukan berasal dari darahnya korban. Dan menurut catatan komputer, di malam pembunuhan pertama nggak terjadi mati listrik di gerbang tol. Tapi Jion bersumpah jika malam itu memang mati listrik. Dia juga mengalami hal yang sama persis semalam, yaitu listrik mati dan datang mobil hitam dengan memberikan tiket berdarah. Jion juga memberi keterangan jika ada luka di pergelangan tangan pengendara tersebut. Jion menduga pengendara itu adalah wanita pembunuh berantai yang mati beberapa tahun yang lalu. Jion juga menceritakan jika wanita tersebut selalu berpakaian sama persis seperti dirinya dan akan membunuh orang setiap tanggal 29 Februari. Inspektur Park pun meminta Choi memeriksa darah di tiket yang kedua dan meminta bantuan Jion untuk mencari tahu lebih dalam tentang wanita tersebut. Sesampainya di parkiran apartemennya, Jion yang semakin ketakutan dengan kegelapan menghentikan mobilnya karena takut masuk ke dalam basement. Tapi karena diklakson mobil belakangnya, mau nggak mau Jion akhirnya masuk ke dalam basement tersebut. Lampu di basement pun mulai berkedip dan dia langsung berlari ke arah lift. Ketika Jion naik ke lantai apartemennya, dia melihat sosok wanita itu di luar pintu lift. Terlihat Jion yang mondar-mandir dengan sangat gelisah, sampai akhirnya dia berhasil tidur. Namun Jion kembali bermimpi buruk yang membuatnya nggak bisa tidur. Akhirnya Jion pun mencoba berkonsultasi pada psikiater dan Jion pun dianggap mengalami gejala kecemasan yang berlebih. Jion diberikan beberapa obat untuk membantunya tidur nyenyak. Tapi karena obat itu masih nggak membantu, Jion pun mencari tahu tentang insiden bis terbakar tersebut. Ternyata artikel menyatakan kondisi wanita pembunuh berantai tersebut sama persis seperti wanita di dalam mobil, yaitu adanya luka jahitan di pergelangan tangan. Yang ternyata kedua inspektur itu datang di saat yang tepat.
Lalu mereka menunjukkan foto wanita pembunuh berantai yang telah meninggal di dalam bis tahanan. Jion lalu berkata bahwa wanita itulah yang telah mencekiknya. Jion yakin jika wanita tersebut sebenarnya belum mati dan masih mencari korban. Inspektur Choi diminta untuk mencari tahu lebih banyak tentang si pembunuh berantai, tapi sebelum mereka pergi, karena saking takutnya, Jion pun meminta untuk ditemenin ke basement untuk pergi ke acara ulang tahun Jong-suk. Gak lama kemudian terlihat mobil hitam yang mengikuti Jion dari basement. Yang sesampainya di mall, Jion pun menelpon Jong-suk. Ternyata Jong-suk lupa ngabarin kalau hari itu dia tetap masuk karena menggantikan temennya yang lagi sakit. Mendengar itu, Jion pun sangat panik dan menyuruhnya untuk segera pergi karena malam itu adalah tanggal 29 Februari. Gak selang lama, Jion pun langsung pergi ke sana untuk menyelamatkan temennya itu. Tiba-tiba terlihat sosok wanita misterius udah mengikuti Jion dari belakang. Sementara itu, Jion menyalakan semua lampu di mobilnya sepanjang perjalanan, dan karena merasa terganggu dengan bunyi kerincing dari gantungan salib, Jion membuang gantungan salibnya keluar jendela. Seketika Jion yang udah 3 hari nggak bisa tidur nyenyak dan mulai teler hampir menabrak mobil lain. Sesampainya di tol, ternyata di sana mati listrik. Karena Jong-suk gak mengangkat teleponnya, Jion pun mencoba untuk mendatanginya. Di sana Jion menemukan tiket dengan darah yang masih segar di jalanan. Yang lalu ketika Jion mengecek biliknya, Jong-suk ternyata udah tewas. Jion menceritakan kejadian itu ke jurnalis bahwa saat itu dia sangat histeris. Jion menyalahkan dirinya sendiri karena nggak datang tepat waktu, dan Jion pun tahu dari ekspresinya jika jurnalis pasti nggak percaya dengan ceritanya. Saking jengkelnya, Jion berkata kalau si jurnalis pasti akan percaya jika Jion mati hari ini. Karena hari ini adalah 29 Februari, tepat 4 tahun setelah kematian Jong-suk dan kawan-kawannya. Jion melanjutkan ceritanya ketika Inspektur Park dengan tangannya yang patah nggak percaya cerita dari Jion yang terkesan nggak masuk akal. Karena tanggal 29 Februari udah berlalu, namun kasus pembunuhan berantai itu masih aja terjadi. Keesokan harinya ketika Jion mengecek lokernya, tiba-tiba sosok wanita misterius itu mencekiknya. Jion yang masih merasa takut pun membeli banyak sekali lampu di sebuah toko untuk menerangi kamar apartemennya. Setelah itu, Jion yang masih ada di basement apartemen melihat mobil hitam yang biasa lewat di gerbang tol. Jion segera mencatat nomor plat mobil hitam tersebut dan kembali ke apartemennya. Jion yang mulai tertidur di tengah terangnya lampu tiba-tiba terbangun karena Inspektur Park datang. Inspektur Park mengatakan jika lampu di apartemen Jion sering mati nyala dan dia juga diminta oleh kepolisian untuk menjaga Jion seharian penuh. Sebelum dua inspektur itu pergi, Jion memberikan nomor plat mobil yang udah dia catat. Setelah dicari tahu, ternyata mobil tersebut dilaporkan telah dicuri dan para polisi mencari keberadaan mobil itu. Di sisi lain, Jion sampai di tempat kerjanya dengan terus ditemani oleh kedua inspektur. Tapi saat di ruang loker, tiba-tiba Choi salah menyalakan saklar sehingga membuat ruang loker menjadi gelap. Tiba-tiba sosok wanita misterius lewat di belakang Jion. Malam itu, Jion bekerja sendirian sambil terus dipantau oleh Inspektur Choi yang ada di dalam mobil dan Inspektur Park yang ada di ruang petugas tol sebelah Jion. Mereka menggunakan HT agar dapat berkomunikasi dengan mudah, di mana Choi bilang jika dirinya merasa ada yang janggal dengan kasus ini karena nggak ada tanda-tanda perlawanan dari korbannya yang bisa jadi korban kenal dengan pembunuhnya. Seperti biasa, malam itu terasa sangat sepi sampai akhirnya sebuah mobil hitam datang. Choi pun melihat mobil hitam yang ada di sana, tapi anehnya hanya berhenti di tengah jalan dengan lampu mobil yang tetap menyala. Di sisi lain, Park mendatangi Jion untuk menenangkannya. Yang lalu ketika Choi sampai di mobil hitam tersebut, Choi meminta pengendara untuk membuka pintu, tapi tiba-tiba Choi malah dihabisi oleh si pengendara. Komunikasi Choi pun terputus. Park lalu pergi memeriksa mobil tersebut dan meminta Jion untuk tetap diam di biliknya. Namun setelah udah dekat dengan mobil hitam itu, Park melihat Choi yang udah nggak bernyawa. Tiba-tiba lampu jauh menyala dan menyalakan penglihatan Park. Mobil itu pun menabrak Park sampai akhirnya Park pun tewas. Jion yang sangat ketakutan langsung kabur ke basement, tapi dia melihat Park dan Choi tergeletak. Tiba-tiba sosok wanita itu datang dan melukai leher Jion. Luka sayatan itu pun membekas di leher Jion sampai sekarang. Jion bersikukuh bahwa semua ceritanya adalah benar dan dia ingin dikeluarkan dari sana karena merasa nggak bersalah. Si jurnalis pun berterima kasih untuk semua ceritanya dan pamit pulang, tapi tiba-tiba Jion ini berontak histeris karena menganggap mereka semua menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut.
Si jurnalis pun masih bingung apakah semua yang telah diceritakan Jion memang benar atau enggak. Kemudian si dokter menjelaskan jika Jion menceritakan apa yang dia percayai sebagai sebuah kenyataan. Tapi fakta yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Ternyata polisi udah lama menduga Jion adalah tersangkanya karena banyak ceritanya yang nggak masuk akal. Contohnya kalau emang pembunuh berantai pelakunya, kenapa harus karyawan-karyawan tol yang diserang dan kenapa dia harus memakai pakaian yang sama persis dengan Jion. Ditambah lagi darah korban di tiket sebenarnya telah bercampur dengan darah orang lain. Parahnya kedua inspektur melihat Jion mencekik dirinya sendiri, bukan dicekik oleh orang lain. Disitulah mereka merasa bahwa Jionlah pelaku sebenarnya. Kemudian terjawab udah kenapa lengan inspektur Pak patah, yaitu ketika mereka telah mencurigai Jion, kedua inspektur itu terus membuntuti Jion karena mereka masih belum memiliki bukti yang cukup. Namun saat tengah mengikuti Jion ini, Jion membuang gantungan salibnya itu dengan sengaja untuk mencelakai mobil inspektur. Sedangkan mobil hitam juga sebenarnya nggak dicuri dan yang memilikinya juga orang biasa-biasa aja. Kedua inspektur sengaja mengatakan mobil hitam telah dicuri agar Jion nggak berpikir kemana-mana dan ingin membuktikan bahwa Jion memanglah pelakunya. Lalu di malam terakhir semua yang kita lihat sebelumnya hanyalah halusinasi Jion aja karena dia sendirilah yang mematikan listrik lalu menikam para korban. Mendengar penjelasan dari dokter, si jurnalis pun masih bingung. Dia bertanya mengapa Jion menghubungkannya dengan kasus hilangnya wanita pembunuh berantai dan dokter pun menjelaskan jika kasus tersebut emang benar-benar terjadi. Tapi dari awal Jion udah mengetahui wajah pembunuh tersebut karena si nenek membagikan brosur cucunya yang hilang di mobilnya Jion. Sejak saat itulah Jion yang memiliki gangguan mental menyambungkan pembunuhan dan wanita yang hilang itu di dalam pikirannya. Usut punya usut, ternyata si Jion ini juga memiliki trauma di masa kecilnya ketika dia berumur 5 tahun. Jion pernah terjebak di dalam selokan selama 3 hari dan trauma itulah yang kembali menghantuinya ketika mengalami pemadaman listrik di gerbang tol. Jadi sebenarnya di malam pertama listrik emang mati, tapi hanya di bilik Jion aja karena kerusakan di mesinnya. Dokter pun mengatakan jika dia sengaja membohongi Jion bahwa hari itu adalah tanggal 29 Februari agar Jion mau cerita tentang masa lalunya. Sebelum pergi, dokter pun mengingatkan agar si jurnalis berhati-hati di tanggal 29 Februari karena Jion udah mengancamnya. Oke guys, jadi ternyata sosok yang meneror gerbang tol adalah Ji-hyun itu sendiri. Sedangkan semua cerita yang disampaikan olehnya hanya sebuah karangan untuk membela dirinya. Namun di akhir film, Ji-hyun sempat mengancam untuk menghabisi sang jurnalis. Ya kayak biasa ya guys, film horor emang sering dikasih ending yang gantung. So mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.